Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam SMPAM TV, media edukasi dan dakwah pencerahan dalam acara Career Day. Bersama saya, Cynthia Vertika Pramanasari, Guru BK SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Guru BK bukan bangku kosong, tapi sahabat siswa meraih asa. Pada kesempatan hari ini, kita dibersamai oleh dua bapak dan ibu yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat lagi SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Anak-anakku, Bapak, Ibu, wali murid, dan seluruh penonton SMPAM TV yang ada di seluruh Indonesia, pada masa pandemi ini kita dituntut untuk menjalankan kebiasaan baru, yang mana sebelumnya kita sekolah tatap muka langsung, bertemu dengan teman-teman yang lain, kita bertemu dengan Bapak Ibu guru dan menjalankan pelajaran di sekolah. Namun kali ini kita belajar dari rumah dan kita mulai menjalankan kebiasaan yang sebelumnya belum pernah kita rasakan. Tapi tentu saja untuk masa depan kita harus terus mempersiapkannya mulai dari sekarang. Anak-anakku, para wali siswa SMPAM TV dan seluruh penonton SMPAM TV di Indonesia, sebelum kita berbincang lebih lanjut untuk mengetahui SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta itu seperti apa, kita akan melihat terlebih dahulu video profil dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Mari kita saksikan. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta merupakan sekolah unggulan setaraf internasional sebagai amal usaha Muhammadiyah Majelis Dikdasmen, pimpinan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SMA yang lebih dikenal dengan nama MUHI ini menempati lahan seluas 12.447 meter persegi yang beralamat di Tegalrejo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Strategi untuk mencapai visi dan misi didukung oleh berbagai upaya antara lain pemenuhan fasilitas belajar setaraf internasional, perpustakaan terakreditasi A dengan koleksi digital, serta laboratorium komputer. Sekolah yang mempunyai giroh sekolah kader Muhammadiyah dan bangsa ini melibatkan peserta didik untuk berprestasi dan mengembangkan wawasan masa depan global berakhlakul karimah unggul dalam imtak dan iptek. Selain itu, dilengkapi juga dengan asrama siswa yang didesain menjadi Ma'had As-Sakinah. Di dalam Ma'had As-Sakinah ini, para siswa mendapat bimbingan agama dan bimbingan akademik secara intensif. Dalam rangka memperluas jaringan kerjasama internasional dan meningkatkan akses dunia pendidikan secara global, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta menjalin kerjasama sister school dengan sekolah unggul di dalam maupun luar negeri. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Sekolah Kader Muhammadiyah dan Bangsa. Pemirsa SMPAM TV, telah kita saksikan mengenai video profil dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Tri Harinurdi dan Ibu Erlina Sari yang akan menyampaikan mengenai SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta lebih lanjut. Tanpa memperlama waktu, untuk kesempatan kali ini saya serahkan kepada Bapak Tri Harinurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta mendapat kesempatan dalam bisa muncul di SPAM TV ya, Mbak ya. Oke, sebagai bentuk media publikasi dari SMP Al Mujahidin, dan pada kesempatan kali ini dalam kegiatan Career Day. Bapak Ibu pemirsa sekalian, perkenalkan, pertama-tama saya Trihari Nurdi sebagai Wakaur Humas dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang akan menjelaskan banyak tentang SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Saya ditemani oleh Ibu Erlin sebagai konseling di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang nanti akan menjelaskan banyak tentang proses pendampingan seperti apa sih di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Bapak Ibu rahimakumullah, di awal ini saya akan menjelaskan bahwasannya SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta memang secara resmi untuk PPDB tahun 2021 kita belum buka ya, mungkin sekitar Desember. Tetapi untuk Bapak Ibu semuanya yang berminat dan memang tertarik untuk mensekolahkan putra-putrinya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Bapak Ibu semuanya bisa mendaftar melalui mengirimkan identitas melalui admin SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta melalui WA-nya yang ada di tayangan berikut ini. Bisa Bapak Ibu lihat sekalian. Bapak Ibu semuanya bisa mengirimkan WA identitas nama calon siswa dan nomor yang bisa dihubungi di nomor 081225503484. Ya, jadi bisa dilihat di di tampilan layar Bapak Ibu. Jadi untuk PPDB bisa langsung mengirimkan nama orang tua, nama calon siswa, nomor yang bisa dihubungi, asal sekolah, ke nomor WA yang tercantum. Jadi untuk PPDB itu untuk PPDSB SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kemudian untuk akses lainnya bisa Bapak Ibu lihat juga untuk informasi lebih lanjut tentang SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Baiklah Bapak Ibu semuanya, audiens SMP AM TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan highlight tentang SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Jadi SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta itu merupakan salah satu sekolah yang cukup tua, yang sudah tua juga yang ada di Yogyakarta Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu semua ketahui, di 5 September yang lalu kami sudah merayakan ultah atau milad kami yang ke-71. Jadi milad yang ke-71, 71 bukan angka yang muda ya Bu ya. Kalau kita berbicara usia manusia, 71 itu usia yang uzur, dan uzur itu menandakan bahwa kami cukup lama dan kami sangat berpengalaman dalam mengelola institusi pendidikan, dalam hal ini pendidikan di tingkat tinggi yaitu SMA. Bapak Ibu sekalian semuanya, SMA Muhammadiyah 1 memiliki visi untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah. Ini yang menjadi core memang di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Bapak Ibu, sebagaimana misi dakwah dari Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui bersama bahwa tidak lain tidak bukan bahwasannya misi dari Nabi Muhammad adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan ini memang menjadi core atau visi dari SMA Muhammadiyah. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang impact dan wawasan masa depan yang juga menjadi visi dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Bapak Ibu semuanya, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sudah berproses berjuang bersama negeri ini di usianya yang ke-71 tahun, sudah lama, dan melahirkan banyak alumni yang sudah banyak juga berkontribusi untuk negeri ini di bidang manapun. Kalau kita bicara tentang alumni ya, banyak yang sudah berkiprah. Semisal aja Bapak Ibu, salah satu kiprah di dunia pendidikan dari alumni SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta bisa kita lihat ya. Untuk misalnya nih di saat ini di perguruan tinggi itu ada rektor UMY,
Rektor UII, Rektor UPN yang kebetulan beliau bertiga yang tahun ini sedang menjabat itu adalah alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kemudian dari musisi banyak kita sudah tidak asing lagi mengenal Eros ya. Kemudian dari budayawan kita tidak asing dengan nama MH Ainun Najib. Jadi proses dan usia yang lama melahirkan banyak yang alhamdulillah cukup banyak berkontribusi buat negeri ini. Bapak Ibu semuanya, itu tadi tentang profil SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta adalah sekolah yang berkurikulum seperti halnya yang dari pemerintah ya. Kita menggunakan kurikulum 2013 dan perlu Bapak Ibu ketahui SMA Muhammadiyah adalah salah satu SMA juga yang up to date ya dalam perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya setiap kali ada penerbitan kurikulum baru, kita bersama sekolah favorit lainnya, sekolah negeri lainnya yang merupakan menjadi prototipe untuk pengembangan kurikulum, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta selalu terlibat menjadi pionir perubahan dari kurikulum yang ada. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada saat ini kita berusaha memberikan yang terbaik. Tidak hanya kita berkompetisi di level lokal nasional, tapi kita coba memberikan wawasan global kepada Ananda semuanya, sehingga tamatan dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta tidak hanya bisa berkompetisi di tingkat nasional, tapi bisa ikut bersaing di level internasional Bapak Ibu semuanya. Jadi kita kurikulumnya mengikuti kurikulum 2013 juga dengan berbagai macam tambahan. Salah satunya misal kita bekerja sama dengan Cambridge Press, juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah di luar negeri lainnya. Nah, Bapak Ibu mungkin ini salah satu contoh akan kami tunjukkan salah satu dari berbagai macam kegiatan kita yang mengglobal. Kita mengikuti misalnya lomba tari ya, ini mewakili Indonesia untuk kejuaraan dunia yang dilaksanakan di Rusia beberapa saat yang lalu, juga di Ceko. Jadi tour mungkin bisa ditayangkan untuk profil dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Muhammadiyah One High School Yogyakarta is one of the leading school. International School Standard was born since September 5th, 1949. Various achievements from regional to international have been achieved by students of Muhammadiyah One High School Yogyakarta, such as achieving the Best Group in Folklore International Festival in Europe, which was acknowledged by Saman High School dance teams in 3 countries, in Czech Republic, Netherlands, and France. Silifke International Festival in Turkey as the Best Group of the Year, and Keeping Folklore Festival Tradition 5th in Russia gets back as the winner, or Grand Prix of the Year 2019 in the city of St. Petersburg and Moscow, Russia. International achievements are achieved by 3 years. On the academic fields, achievement of the students got in Timor, Thailand International Math Olympiad with double medals, and recently win the gold for 2019 Keli and Fermat competition contests. International cooperation was counted with UNAM High School Korea, SMK Dato Ahmad Maher Kelantan Malaysia, Santichuan Islamic School Bangkok Thailand, Miriam College Quezon City, and University of Perpetual Help System Delta Calamba Philippines, Ritsumeikan University Japan, Tianjin Polytech University China, and Cambridge English Authentic Materials and joint study cooperation with City Plymouth College, UK. Muhammadiyah One High School Yogyakarta as the school of Muhammadiyah Cadre and National Cadre.
Ya, berikut tadi Bapak Ibu semua sudah ini adalah beberapa tadi yang tadi ditayangkan adalah sampel dari kegiatan-kegiatan kita. Jadi kita juga punya kerjasama dengan Plymouth College di Inggris. Itu Ananda yang ingin belajar double degree juga kita fasilitasi bisa belajar di Plymouth College University karena itu partner kerja dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta untuk mendapatkan pengalaman bagaimana sih belajar di Eropa gitu ya. Jadi lulus bisa dapat double sertifikat dari 2 sekolah. Itu salah satu contohnya bagaimana kami coba juga untuk mengglobalkan Ananda dengan wawasan yang tahu tentang dunia internasional. Dan beberapa saat lalu kita juga mengadakan kerjasama dari Australia School ya, sekolah Australia, dan melakukan pertukaran pelajar. Itu juga merupakan salah satu kegiatan kami, Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu semuanya, kemudian itu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang sifatnya global, Bapak Ibu. Di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sendiri kita punya banyak ekskul, tapi untuk di musim pandemi ini memang banyak kegiatan yang terbatas dan di masa pandemi ini kita masih aktif di ekskul. Itu ada 27 ekskul yang Ananda bisa ikuti, Bapak Ibu semuanya, termasuk IPM dan banyak sekali kegiatan lainnya. Dan mengikuti banyak sekali juga, kita mengikuti banyak kejuaraan termasuk olimpiade di tingkat nasional yang alhamdulillah di olimpiade yang saat ini yang baru ini sudah berlangsung itu kita mengirim Ananda kita sampai dengan di tingkat nasional, di KSN tingkat nasional, dan mendapatkan penghargaan honor ya Bu ya, yang saat ini ada. Dan untuk menunjang spiritualitas yang jelas sebagai sekolah Muhammadiyah kita punya kurikulum tersendiri yaitu Ismuba yang juga mendampingi Ananda dalam proses pembelajaran di keislamannya dan kemuhammadiyahannya. Bapak Ibu SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta kita juga memiliki pesantren, jadi asrama ya, jadi kehidupan pesantren hanya saja mungkin untuk saat ini SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta karena mungkin kita punya keterbatasan fasilitas untuk pesantren, pesantren baru dibuka untuk yang putra dengan kapasitas 180 orang. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin Anandanya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sekaligus memasantrenkan Ananda, itu bisa juga di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu sedikit penjelasan kami. Nanti mungkin akan ada sedikit tanya jawab dari pembawa acara tentang SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Berikutnya akan kami jelaskan bagaimana sih konsep pendampingan khususnya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta untuk kelas 12. Karena mengingat senam PTN, SBM PTN yang tiap tahun dilakukan, alhamdulillah kita meluluskan ratusan Ananda dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang kini masuk ke perguruan tinggi negeri favorit yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya penjelasan akan kami sampaikan kepada Bu Erlin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Guru BK SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta akan memaparkan sedikit terkait pendampingan siswa baru bahkan sampai lulus saat ini, di mana dari awal siswa baru calon peserta didik BK sudah menjalin komunikasi yang efektif dan bekerja sama dalam pembinaan, yaitu dari BK mengambil peran saat proses seleksi penerimaan peserta didik baru di SMA Muhammadiyah 1, yaitu dengan melaksanakan wawancara kepribadian pada calon siswa baru atau peserta didik baru. Dan tidak hanya siswa saja yang kami wawancarai, tetapi juga dengan orang tua, supaya kita menjalin komunikasi yang efektif lebih awal sebelum menjadi siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kemudian yang kedua mungkin di sini juga
guru BK atau guru bimbingan konseling melakukan pendampingan yang khusus, karena alhamdulillah di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta beberapa tahun yang lalu mungkin telah mencapai 3 besar posisi terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu meraih seleksi penerimaan senam PTN tanpa tes yang terbesar di DIY, yaitu SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Apakah trik ini? Di mana guru BK memang melakukan pendampingan dari kelas 10 siswa baru sampai dengan kelas 12. Di sini guru BK juga melakukan proses dalam hal tidak hanya pendampingan secara karir, tetapi dalam bidang pribadi, sosial, akademik, dan karir tentunya. Mungkin untuk tahun ini karena belum lama pengumuman mungkin senam PTN, SBMPTN, dan UM, alhamdulillah pada periode 3 tahun terakhir ini SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada tahun 2018, mungkin 3 tahun terakhir, telah mencapai yang diterima ke jalur senam PTN, yaitu senam PTN itu jalur tanpa tes menggunakan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 beserta sertifikat kejuaraan yang ada. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Bapak Trihari, banyak siswa MUHI yang meraih juara baik tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat nasional, bahkan internasional. Itu bisa digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Jumlah untuk tahun 2018 yaitu 75 siswa. Kemudian dari 75 siswa tersebut mungkin ada 3, alhamdulillah ada 3 yang diterima di kedokteran umum di perguruan tinggi. Yang pertama ada di UGM, kemudian ada di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian ada yang diterima di Unair di Surabaya. Kemudian yang kedua pada tahun 2009, alhamdulillah SMA MUHI juga meraih ananda yang diterima di perguruan tinggi jalur senam PTN ada 32 siswa, di mana dari 3 siswa sendiri juga diterima di kedokteran umum, di yang satu di yang dua sendiri di UGM, dan yang terakhir yang satunya di Universitas Diponegoro. Untuk total tahun ini, Bu? Untuk tahun ini tahun 2020 ya. Alhamdulillah ada peningkatan dari senam PTN sendiri 34, totalnya. Kemudian untuk kedokteran sendiri ada 4 siswa. Ya. Untuk totalnya dan SBMPTN keseluruhan ada 119. Dan ditambah yang paling menarik di sini, ketua IPM selama 2 periode ini alhamdulillah diterima di perguruan tinggi negeri, yaitu di ITB tanpa tes semua untuk yang ketua ITB. Mungkin itu dari BK sedikit menyampaikan. Waktu saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bapak Trihari dan Ibu Erlin tadi telah menyampaikan banyak sekali informasi mengenai SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Mulai dari capaian prestasi yang telah diperoleh, kemudian lulusan-lulusan ya Ibu, tadi ada yang diterima di perguruan tinggi ternama dengan jurusan-jurusan favorit. Nah, di sini saya mungkin ada sedikit pertanyaan kepada Bapak dan Ibu mengenai pendampingan yang berkaitan dengan pendampingan mata pelajaran reguler maupun pendampingan mengenai kegiatan keagamaan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Mungkin ada beberapa di antara pemirsa SMPAM TV yang ingin mengetahui seperti apa kegiatan belajar mengajarnya, dalam artian suasana belajar mengajar ataupun pendampingan dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan peserta didik menjadi insan yang lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin pertanyaan dari saya itu Bapak Tri atau Ibu Erlin mungkin yang akan menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, tadi pertanyaan dari pembawa acara tentang proses pendampingan belajar ya. Jadi untuk pendampingan belajar
ya mungkin sama lah ya seperti Bapak Ibu ketahui di sekolah umum lainnya. Nah, tapi mungkin yang membedakan itu tentang concern bagaimana proses perjalanan belajar itu diproses. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk tenaga pengajar di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta 70%-nya itu kita memang punya guru yang master ya, magister. Kemudian dari counseling sendiri kita sangat menyediakan waktu itu bahkan 24 jam untuk Ananda konsultasi, tidak hanya masalah proses pembelajaran tapi hal lainnya apa saja sih yang bisa menunjang kesuksesan dalam proses pembelajaran. Jadi segala hal kesulitan yang Ananda hadapi kita selesaikan bersama sehingga proses pencapaian belajar itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian tadi untuk pendampingan ismuba untuk keagamaan, memang di SMA Muhammadiyah 1 itu salah satu andalannya adalah juga tahfiz. Kemudian di sekolah kita punya semacam kita sebut kontrol mekanisme lah untuk memastikan bahwa Ananda itu memang secara religius, secara akhlak tetap dalam koridor seperti yang diajarkan di agama Islam ya, dituntunkan oleh Rasulullah. Seumpama kebiasaan hari-hari bahwasannya sholat berjamaah, kemudian selalu membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai, kemudian juga Bapak Ibu guru yang memastikan perkembangan anak didiknya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu sudah menjadi kewajiban sehari-hari untuk melakukan kontrol itu, sehingga Ananda tidak lepas selalu ingatkan untuk sholat 5 waktu, kemudian membaca Al-Quran dan membacanya selalu ada pendampingan. Kita pastikan bahwasannya lulus dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta menjadi syarat yang wajib itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan untuk kelas khusus misalnya kita punya target khususnya yang anak-anak kita kelompokkan hafiz itu mereka hafal Al-Quran. Ya, jadi seperti itu salah satunya. Mungkin Bu Erlin ada tambahan? Ya, mungkin menambahi sedikit ya Mbak ya. Ibu mohon maaf, memang kita sangat kerjasama dengan guru mata pelajaran di mana untuk persiapan lebih dini tadi yang mungkin saya sampaikan perguruan tinggi, karena tidak mungkin siswa itu lulus masuk perguruan tinggi seketika di kelas 12, tetapi dari kelas 10 kita kerjasama dengan guru mata pelajaran, baik guru akademik yang IPA atau maupun IPS, bahkan ISMUBA juga. Kemudian dalam hal ini kita sampai dengan anak-anak kelas 12 kita pantau dari semua, dari sikap dan nilainya juga kita pantau sampai akhir di kelas 12, sampai bahkan kelulusan juga. Kita pun SMA Muhammadiyah 1 tidak lepas Ananda langsung lulus kita biarkan, tetapi sampai Ananda mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan. Tidak hanya itu juga, karena SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta peserta didiknya itu dari berbagai daerah, tidak hanya di Jogja, bahkan dari Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai di ujung di Papua. Banyak yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang berkeinginan untuk melanjutkan studi di mana aja, bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Di SMA Muhammadiyah 1 banyak mahasiswa yang melanjutkan studi seperti luar negeri, di Turki, di Prancis, kemudian ada yang saat ini kita komunikasi di Jerman, bahkan juga mungkin kalau di dekat Indonesia yaitu di Malaysia. Mungkin itu penambahan sedikit dari BK. Kami kembalikan kepada Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Tri dan Ibu Erlin. Baik, pemirsa SMPM TV, telah kita saksikan mengenal lebih dekat SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, berbagai program yang dijalankan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, baik pengembangan kegiatan pembelajaran sehari-hari dan juga pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, serta tadi untuk pendampingan siswa mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 dengan bimbingan dan konseling untuk memperoleh atau untuk mencapai karir dan cita-cita yang diinginkan, dilakukan intensif ya Ibu. Tidak hanya
selesai saat siswa lulus kelas 12 saja, namun juga akan tetap diberikan pendampingan hingga siswa tersebut memperoleh atau dapat mencapai cita-citanya masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, seperti itu pemirsa SMPM TV menambahkan sekalian. dikit, Baik. Mbak. Oke, untuk tahun ini itu alhamdulillah 119 siswa tahun 2020 ini ya. 109 siswa kita yang masuk perguruan tinggi negeri, 119, dan mungkin sekitar lebih dari 80% ya. Itu ananda kita memang memilihnya di UGM, jadi masuknya di UGM. Jadi tahun ini alhamdulillah sejumlah 119 siswa berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri yang tersebar di seluruh Indonesia, dan untuk dari alumni MUI sendiri alhamdulillah itu 80% sebarannya masuk ke UGM di berbagai macam jurusan yang ada di sana, Bapak Ibu semuanya. Pencapaian yang sangat membanggakan sekali ya Bapak, di mana siswa dan siswi dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta berhasil mencapai cita-cita atau tujuan karirnya untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan dan ke perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu dan pemirsa SMPAM TV di seluruh Indonesia, telah kita lihat, telah kita saksikan, mengenal lebih dekat mengenai SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan berbagai program luar biasa yang ditawarkan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, di mana nanti apabila pemirsa SMPAM TV ingin melanjutkan sekolah atau ingin masuk ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dapat menghubungi pada nomor telepon yang telah disebutkan dan melalui alamat website yang telah disampaikan atau dipaparkan melalui tayangan berikut ini, seperti itu. Baik, Bapak Tri dan Ibu Erlin, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin cukup untuk acara Career Day pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan SMPAM TV karena kita akan hadir dengan tayangan-tayangan menarik lainnya yang akan memberikan pencerahan dan mengedukasi kita semua. Saya cukupkan untuk acara Career Day kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.